Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan TV Kramat. Jangan lupa subscribe, like, komen, oke lur. Kali ini kita akan mengulas Kerajaan Demak dan sejarah berdirinya hingga keruntuhannya. Kesultanan Demak atau Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam Jawa yang berdiri pada akhir abad ke-15 di Demak. Demak sebelumnya menjadi kadipaten yang tunduk pada Majapahit yang saat itu sudah mengalami kemunduran untuk beberapa tahun sebelum melepaskan diri pada perempat akhir abad ke-15. Menurut cerita tradisional Jawa, kerajaan ini didirikan oleh Raden Patah, anak Raja Majapahit yang terakhir dan seorang putri raja dari negeri Tiongkok. Setelah runtuhnya Majapahit, Wali Songo menempatkan Raden Patah sebagai pemerintah dan memberinya gelar Panembahan Jimbun. Kesultanan ini memainkan peran penting dalam kejatuhan Majapahit dan penyebaran Islam di Jawa. Sepanjang setengah awal abad ke-16, Demak berada pada puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Trenggana. Pada masanya, Demak melakukan banyak penaklukan ke pelabuhan-pelabuhan utama di Pulau Jawa hingga ke pedalaman yang mungkin belum tersentuh oleh Islam. Selain itu, Kesultanan Demak mempunyai kekuasaan di pesisir selatan Kalimantan, Palembang dan Jambi. Kesultanan Palembang yang berdiri setelah keruntuhan Demak pun menisbatkan diri sebagai penerus Kesultanan Demak. Salah satu pelabuhan yang ditaklukkan Demak adalah Sunda Kelapa, yang pada waktu itu berada dalam kekuasaan Kerajaan Sunda. Hubungan aliansinya dengan Imperium Portugis sejak tahun 1511 Masehi menjadi ancaman bagi Demak. Pada tahun 1527, pasukan dari Demak dan Cirebon yang dipimpin oleh Fatahillah melancarkan serangan ke Sunda Kelapa. Serangan itu sukses sehingga Portugis dikalahkan dan Sunda mundur ke pedalaman. Fatahillah kemudian mengganti nama pelabuhan tersebut menjadi Jayakarta. Kesultanan Demak tidak berumur panjang dan segera mengalami kemunduran ketika Trenggana terbunuh dalam perang melawan Panarukan pada tahun 1546 Masehi. Sunan Prawoto kemudian naik tahta menggantikannya, tetapi dibunuh pada tahun 1547 Masehi, oleh suruhan Arya Panangsang, Adipati Jipang, yang ingin menjadi Raja Demak. Perang perebutan tahta segera terjadi dan berakhir dengan dibunuhnya Arya Penangsang oleh Joko Tingkir, Adipati Pajang saat itu, sebagai hukuman. Joko Tingkir kemudian memindahkan kekuasaan Demak ke Pajang, di mana ia mendirikan kerajaan baru di tempatnya yang bernama Kesultanan Pajang. Sejarah asal-usul nama Demak. Demak bermula dari pemukiman yang bernama Bintoro. Pemukiman ini aslinya adalah hutan yang dibuka oleh Raden Patah setelah ia berguru pada Sunan Ampel dan menjadi menantunya. Di hutan tersebut, terdapat rumput gelagah yang baunya wangi. Karena itu, tempat tersebut juga dikenal dengan nama Gelagah Wangi. Ada beberapa usul mengenai asal-usul nama Demak. Menurut Porbat Jaraka, namanya berasal dari bahasa Jawa yaitu Delemak yang berarti rawa. Menurut Hamka, namanya berasal dari bahasa Arab yaitu Dimak yang berarti mata air atau air mata. Menurut sejarawan lainnya, yaitu Sujipto Wiryo Suparto, namanya berasal dari sebuah kata dalam bahasa Kawi, yang berarti hadiah atau pusaka. Sejarah berdirinya Kerajaan Demak. Asal-usul Demak tidak diketahui dengan pasti meskipun tampaknya didirikan oleh kemungkinan besar seorang Tionghoa Muslim bernama Cek Kopo. Kemungkinan besar putranya adalah orang yang oleh Tome Pires dalam Suma Orientalnya dijuluki Jimbun, Raden Patah, dan meninggal sekitar tahun 1518 lalu digantikan oleh Paterodin, mungkin dimaksudkan Badruddin, atau Kamaruddin, yang dikenal sebagai Pati Unus yang bertahta sampai tahun 1521 Masehi, orang Jepara yang menjadi menantu Raden Patah. Adik Rodin, yang bernama Trenggana bertahta dari tahun 1521 Masehi sampai 1546 Masehi. Sementara pada masa Trenggana sekitar tahun 1527, ekspansi militer Kesultanan Demak berhasil menundukkan Majapahit. Berdasarkan babat tanah Jawa, pendiri Kesultanan Demak adalah Raden Patah atau Praba atau Raden Bagus Kasan atau Hasan, memiliki gelar Jinbun, gelar Tiongkok, sering disebut juga Senapati Jinbun atau Panembahan Jinbun bergelar
Sultan Shah Alam Akbar Al-Fatah yang dilahirkan pada tahun 1455 Masehi dan wafat pada tahun 1518 Masehi, memerintah Kesultanan Demak pada 1475 Masehi sampai 1518 Masehi. Ekspedisi dan penaklukan. Di bawah Pati Unus Demak adalah Demak yang berwawasan Nusantara. Visi besarnya adalah menjadikan Demak sebagai kerajaan maritim yang besar. Pada masa kepemimpinannya, Demak merasa terancam dengan pendudukan Portugis di Malaka. Kemudian beberapa kali ia mengirimkan armada lautnya untuk menyerang Portugis di Malaka. Demak di bawah Trenggana berjasa atas penyebaran Islam di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Di bawahnya, Demak mulai menguasai daerah-daerah Jawa lainnya seperti merebut Sunda Kelapa dari Pajajaran serta menghalau tentara Portugis yang akan mendarat di sana, juga menaklukkan hampir seluruh Pasundan, Jawa Barat serta wilayah-wilayah bekas Majapahit di Jawa Timur seperti Tuban, Madura, Madiun, Surabaya dan Pasuruan, Kediri, Malang, dan Belambangan, Kerajaan Hindu terakhir di ujung timur Pulau Jawa. Trenggana meninggal pada tahun 1546 Masehi, dalam sebuah pertempuran menaklukkan Pasuruan, dan kemudian digantikan oleh Sunan Prawoto. Salah seorang panglima perang Demak waktu itu adalah Fatahillah, pemuda asal Pasai, Sumatera, yang juga menjadi menantu Raja Trenggana. Sementara Maulana Hasanuddin putra Sunan Gunung Jati diperintah oleh Trenggana untuk menundukkan Banten Girang. Kemudian hari, keturunan Maulana Hasanuddin menjadikan Banten sebagai kerajaan mandiri. Sedangkan Sunan Kudus merupakan imam di Masjid Demak juga pemimpin utama dalam penaklukan Majapahit sebelum pindah ke Kudus. Kemunduran Kerajaan Demak. Kejayaan Raja Demak ketiga tidak berlangsung mulus, karena terjadi persaingan panas antara Pangeran Surowiyoto, atau Pangeran Sekar dan Trenggana yang berlanjut dengan dibunuhnya Pangeran Surowiyoto oleh Sunan Prawoto, anak Trenggana. Peristiwa ini terjadi di tepi sungai saat Surowiyoto pulang dari masjid sehabis sholat Jumat. Sejak peristiwa itu Surowiyoto dikenal dengan sebutan Sekar Sedolepen yang artinya sekar gugur di sungai. Pada tahun 1546 Masehi Trenggana wafat dan tongkat kekuasaan dipegang oleh Sunan Prawoto, anak Trenggana, sebagai Raja Demak keempat. Akan tetapi pada tahun 1547 Masehi, Sunan Prawoto dan istrinya dibunuh oleh rungkut pengikut Pangeran Arya Penangsang, putra Pangeran Surowiyoto. Pangeran Arya Penangsang adalah Adipati Jipang pada waktu itu, Adipati Arya Penangsang adalah murid terkasih dari Sunan Kudus. Diceritakan bahwa pengikut Arya Penangsang juga membunuh Pangeran Hadiri, penguasa Jepara atau Kalinyamat, suami Ratu Kalinyamat. Hal ini menyebabkan adipati-adipati di bawah Demak memusuhi Pangeran Arya Penangsang. Salah satunya adalah menantu Sultan Trenggono Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya. Puncak dari peristiwa ini Arya Penangsang dibunuh oleh Sutawijaya anak angkat Joko Tingkir yang tergabung dalam pasukan Pajang saat menyerang Jipang. Dengan terbunuhnya Arya Penangsang, maka berakhirlah era Kesultanan Demak. Joko Tingkir memindahkan pusat pemerintahan ke Pajang dan mendirikan Kerajaan Pajang atau Kesultanan Pajang. Silsilah Raja-Raja Kerajaan Demak. Kerajaan Demak berdiri pada tahun 1481 Masehi. Saat itu kerajaan tersebut dipimpin oleh raja-raja yang didukung langsung oleh pemuka agama yang dikenal dengan sebutan Wali Songo. Ada beberapa raja yang sudah memimpin kerajaan Demak dari awal berdiri, proses menuju kejayaan, dan sampai kerajaan tersebut mengalami keruntuhan. Berikut ini adalah silsilah raja dari kerajaan Demak. 1. Raden Patah. Raden Patah merupakan putra dari pemimpin kerajaan Majapahit yang bernama Raden Brawijaya dari pernikahannya dengan seorang putri keraton Campa. Di dalam kerajaan Demak, Raden Patah adalah raja pertama dan menjabat selama 18 tahun. Mulai dari tahun 1500 Masehi sampai 1518 Masehi. Selama ia berkuasa di kerajaan Demak, banyak hal yang sudah ia bangun. Mulai dari rumah peribadatan termasuk Masjid Agung Demak yang sampai sekarang masih berdiri dengan kokoh di pusat kota Demak. 2. Pati Unus. Setelah Raden Patah menjadi raja di kerajaan Demak, ia kemudian memiliki seorang anak yang bernama Pati Unus. Di mana anak dari Raden Patah ini kemudian naik tahta setelah masa kekuasaan sang ayah sudah berakhir pada tahun 1518.
Akan tetapi, Pati Unus hanya berkuasa selama 3 tahun saja. Lalu, Pati Unus diberi gelar dengan sebutan Pangeran Sabranglor. Hal itu terjadi berkat perlawanannya kepada Portugis dalam usahanya merebut Malaka. Namun sayangnya, Pati Unus gugur dalam usahanya untuk menyerbu Portugis yang kedua kalinya ke Malaka pada tahun 1521 Masehi. 3. Sultan Trenggana. Sultan Trenggana menjadi salah satu raja dalam silsilah Kerajaan Demak yang dikenal karena pertempurannya dalam merebut Sunda Kelapa dari tangan penjajah Portugis yang ada di bawah pimpinan Fathahillah. Di masa kekuasaan Sultan Trenggana, kerajaan besar yang ada di Jawa seperti halnya Kerajaan Madura, Blambangan, Mataram, dan Pajang berhasil dikuasai oleh Kerajaan Demak. Kemudian, pemerintahan Sultan Trenggana berakhir setelah ia wafat ketika peperangan yang terjadi di Pasuruan tahun 1546 Masehi. 4. Sunan Prawoto. Setelah Raja Pati Unus turun tahta, mulai timbul pergolakan di dalam Kerajaan Demak. Sebab, tidak ada lagi keturunan yang berasal langsung dari permaisuri yang menjadi pemimpin sebelumnya. Oleh karena itu, Sultan Trenggana menjadi raja setelah lengsernya Pati Unus. Setelah Trenggana meninggalkan Kerajaan Demak, ia lalu digantikan oleh Sunan Prawoto yang hanya memimpin selama beberapa tahun saja. Sebab, ia lebih tertarik untuk mendalami kehidupannya sebagai seorang ulama yang menyebarkan agama Islam ke seluruh penjuru Jawa. 5. Arya Penangsang. Dalam sejarahnya, tercatat bahwa Sunan Prawoto meninggal dunia karena dibunuh oleh orang suruhan Arya Penangsang yang ingin mengambil alih kekuasaan di Kerajaan Demak. Oleh sebab itu, Arya Penangsangan kemudian menjadi raja dari Kerajaan Demak selanjutnya dan memindahkan pemerintahan yang ada di dalamnya ke Jipang. Setelah itu, berbagai konflik mulai muncul. Terlebih setelah adanya pemindahan Kerajaan Demak ke Pajang pada tahun 1586 Masehi, karena Hadiwijaya berhasil mengalahkan Arya Penangsang. Pada masa itu pula Kerajaan Demak berakhir atau runtuh. Demikian ulasan sejarah Kerajaan Demak, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.